Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube CCTV Tapalas dan kali ini kita berada di kantor pos Tanjung Palas. Untuk teman-teman semua ketahui video ini tidak disponsori. Nah sekarang kita mau tanya-tanya tentang aktivitas maupun kegiatan sehari-hari kantor pos Tanjung Palas ini dalam memberikan pelayanan. Nah di samping saya sudah ada dua petugasnya, kita akan bertanya-tanya dan ini dia. Satu sahabat saya waktu SMA sampai sekarang, kemudian ada bapak ini, siapa dia nanti akan kita ketahui bersama. Halo Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap. Jadi gini, kita mau tanya-tanya nih, boleh ya? Boleh. Nah yang pertama kita mau tanya ini tentang identitas diri dulu. Kalau di samping saya ini dengan bapak siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hazami. Saya di sini menjabat sebagai kepala kantor pos cabang sementara ya. Sementara itu ditunjuk di sini sejak kapan Pak? Sejak tahun 2016 Sampai sekarang Pak ya? sekarang. Statusnya masih sementara Pak? Oh tanggalnya lupa. Kalau bulannya tahu nggak? Ingat nggak? Bulan Februari kalau nggak salah. Kurang lebih Februari tahun 2016. Nah kalau di sebelahnya ada siapa? Ya, halo teman-teman, nama saya Jenal Arifin. Saya tinggal di Tanjung Palas. Di sini saya kerja sekitar tahun 2019. 2019 sampai sekarang ya, Iya. kurang lebih 2 tahun nih. 2 tahun lebih lah. Nah saya mau tanya Pak Azami dulu sebagai kepala. Nih apa sih yang membuat Bapak tuh betah bekerja di sini? Di kantor pos Indonesia nih? Saya betah itu memang pada awalnya saya memang ingin menggeluti di kantor pos ini, terutama di layanan, dan ingin juga menimba ilmu lah di sini sebaik mungkin lah, karena di kantor pos ini memang banyak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa apa namanya, yang ingin diketahui untuk Iya. masyarakat lah. Sebenarnya Bapak ini kalau kerja di kantor posnya mulai tahun berapa nih? Kalau saya kerjanya waktu itu tahun 2004, itu saya menjadi OB masih di kantor pos Tanjung Selor. Sekarang di tahun 2016 sampai ditunjuk menjadi kepalanya di kantor pos Tanjung Palas ini ya. Tidak hanya itu sebetulnya ada proses-prosesnya Mas. Pasti panjang Ya, nih. prosesnya. Itu kan kita dari OB tidak langsung ditunjuk sebagai kepala kantor pos. Iya. Saya dari yang terkecil dulu nih, dari yang terkecil. Istilahnya sebagai OB itu istilahnya di bagian-bagian cuci-cuci piring dulu. Waktu itu usia berapa? Waktu bergabung pertama kali? Usianya sekitar 19 tahun lah, 19 tahun Pak ya. kurang lebih. Ya itu dia pasti banyak pelajaran yang diambil dari kantor pos nih selama Ya. bekerja di sini. Heeh. Luar biasa. Jadi apapun itu dimulai dari nol Pak ya. Mulai dari nol, Nggak ada yang instan langsung jadi kepala tuh, nggak ada ya. enggak ada. Orang lain Ya. ngelihatnya enak aja, tapi yang merasakan itu. Ya betul. Dari awal sih memang kita dari nol, istilahnya mulai dari yang terkecil, istilahnya semacam cuci-cuci piring, bersih-bersih dulu kan. Iya. Saya ini sebetulnya dibesarkan oleh kantor pos lah istilahnya, karena udah lama juga mengabdi di situ. 17 tahun Pak ya kalau sampai sekarang. Kurang lebih dari tahun 2004. Iya, 17 tahun kurang lebih. Karena waktu itu memang ada, sebelum saya diangkat sebagai pegawai itu ada pengangkatan pada tahun 2016 tadi, di mana pada waktu itu ada pemutihan. Iya. Yang didahulukan itu yaitu orang-orang yang terlama di kantor pos, Iya, termasuk Bapak ya berarti. termasuk saya. Nah, kalau nih Mas Zainal nih. Bro, saya Iya, panggil iya. Bro aja. Iya. Kalau Bro Zainal nih apa yang membuat sampean ini bisa bergabung di kantor pos?
Ya awalnya waktu itu kan ada teman tuh ya yang ngasih tahu bahwa ada kekurangan di kantor pos Tanjung Palas. Dan saya untuk mencoba untuk bergabung di kantor pos Tanjung Palas. Ya, Iya. dan saya kebetulan diterima. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bekerja di kantor pos Tanjung Palas. Mulai dari OB enggak nih? Enggak. Jadi posisi sebagai Pengantar. pengantar atau Pengantar. kurir dalam bahasa Inggris ya? Iya, Ya. betul sekali. Tapi kayaknya nggak cuma pengantar nih, banyak kesibukan juga di sini ya. Iya kadang admin juga istilah dalam arti untuk pelayanan. Oh iya. Nah kita kan tahu nih kantor pos nih kan nggak cuma ngirim-ngirim barang nih. Saya mau tanya ke Pak Azami. Kantor pos Tanjung Palas lah khususnya itu selain melayani jasa pengiriman itu jasa-jasa apa lagi yang biasa dilakukan? Sebetulnya kita banyak sekali jasa-jasa yang harus kita layani di sini, terutama selain jasa-jasa pengiriman barang, itu ada juga jasa-jasa yang pengiriman uang, contoh seperti pengiriman uang, salah satunya pengiriman uang dan pengiriman barang-barang lainnya. Iya. Seperti juga apa namanya, layanan untuk pembayaran berbagai macam jenis pembayaran seperti mobil, motor, IndiHome juga bisa. IndiHome, semua bisa kita lakukan di sini. Oh iya. Tergantung dari kitanya ingin juga memudahkan semua masyarakat yang ada di sekitar kita, meskipun apa namanya, sehingga tidak ada kesulitan bagi masyarakat untuk pembayaran berbagai macam jenisnya. Pokoknya masyarakat taunya bayar apa-apa, bayar air listrik bisa ya? Bisa. Di kantor pos, nggak harus ke kantornya. Karena kadang kalau kita ke kantor kan kadang ngantrinya juga lama Ya, gitu. kita selalu mengusahakan bahwa pelayanan yang terbaik di kantor pos ini, sehingga bagaimana caranya pelayanan kita cepat, tidak perlu menunggu lama, sunyi dalam arti tidak ada antrian buat mereka yang datang dari luar sana. Begitu mereka datang memasuki pintu dari kantor pos, langsung kita layani karena kecepatan pelayanan tadi itu. Iya. Kalau oh nih, Bro Zainal, ini pernah menangani proses pengiriman barang dari pelanggan nggak? Sering. Sering. Itu Iya. prosedurnya atau tata caranya bagaimana sih? Ya tata caranya kan ya kadang ada juga tuh yang pengirim tiba-tiba datang tapi alamatnya tidak ditulis. Lupa gitu ya kali? Ya lupa. Otomatis kan kita bantulah nulis Iya. alamatnya yang lengkap. Karena apalagi sekarang kan zamannya kan serba canggih, jadi Iya. terutama ya alamat lengkap dan nomor HP lah. Itu pengirimannya itu jalur darat, air atau udara atau memang semuanya dicakup? Untuk nih? kantor pos ya semua ya. Semuanya ya? Untuk paket biasa itu kadang lewat darat, Iya. darat ya, via darat itu. Kalau untuk paket kilat via pesawat Pesawat terbang, Iya. lebih cepat. lebih cepat. Nah kalau biaya pengirimannya ada standarnya nggak? Ada sih. Untuk paket biasa itu ya lebih agak murah. Tapi kalau paket kilat ya agak Lebih di mahal atas. ya? Ya, cuma tergantung pelanggannya. Kalau Iya. misalnya dia minta paket kilat, kita kasih paket kilat. Untuk hitungannya itu bagaimana kalau dokumen dengan barang yang dikemas dengan kotak itu bagaimana hitungan untuk pembayaran, Pak Azami? Kalau masalah hitungan pembayaran, kita biasanya kalau istilahnya surat itu dari istilahnya dari 1 gram lah ya sampai Iya. ke 1000 gram itu bergantung sebetulnya dari kota ya, dari kejauhan kotanya. Iya. Karena kalau istilahnya dari sini ke Tarakan, kalau 1 gram lah istilahnya sampai 1000 gram itu ongkosnya 27 ya. 27.000. 27.000. Nah, lain lagi dengan halnya ke daerah Jawa,
Istilahnya itu kurang lebih 50.000. Oh begitu. Kalau masyarakat misalnya mau ngirim barang, tapi sebelumnya tanya-tanya harga boleh nggak? Boleh, sangat boleh, boleh. Jadi- Untuk memudahkan masyarakat mau nanya-nanya harga tanpa perlu datang ke kantor pos pun bisa. Kita download aja aplikasinya. Oh, ada di situ. aplikasinya. Nah, ada aplikasi. Kita bisa juga ketik aja webnya www.posindonesia.co.id. Iya, nanti teman-teman semua cek ya di Play Nanti Store-nya bisa aja masing-masing. langsung diketik di situ di alamat webnya. Baik, baik. Jadi ini informasi juga untuk masyarakat kalau memang misalnya nggak punya HP canggih nih, sekedar mau tanya berapa biayanya, boleh datang ke kantor pos. Boleh, silakan. Di mana aja boleh. Kita Untuk layani. memastikan kan Ya. biasanya pelanggan ini cari apa harga-harga yang lebih murah lagi. Ya, boleh. Mas Zainal nih, Iya, siap. kalau untuk jadwal pengiriman dan pengantaran barang di kantor pos Tanjung Palas bagaimana nih? Kalau untuk jadwal pengantaran tuh ya kita tergantung via mobil ya. Mobil kan barang kan melalui Tanjung Selor dulu. Iya. Setelah itu barangnya nanti di diantar ke Tanjung Palas. Iya. Ya, tergantung nanti jamnya jam berapa karena nggak bisa kita pastikan. Iya. Kalau untuk mobil barangnya kadang jam 11, kadang jam 12. Nah, Kalau misalnya barang yang diantarkan untuk wilayah Tanjung Palas nih ringan-ringan aja berarti iya, Anda begitu. sendiri yang langsung mengantarkan. Iya, begitu. Kalau kan kita ada LBA namanya, luar batas antar, itu untuk wilayah Salim Batu, Silpa Rahayu. Itu berjadwal Itu berarti. berjadwal. Pak Zami, kalau misalnya tadi itu ada barang masuk nih, ada kerusakan, misalnya kerusakannya ini disebabkan oleh kantor pos nih, misalnya, itu bagaimana proses pertanggungjawaban kepada konsumen itu? Kalau proses pertanggungjawabannya itu tidak lepas dari sesuai dengan asuransi yang sudah ditentukan ya. Baik itu keterangan dari pihak pengirim, itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sudah ditentukan, semacam harga barangnya berapa, sesuaikan dengan kwitansi pembelian lah misalnya. Berarti sebelum mengirimkan itu berarti petugas sudah menjelaskan kalau terjadi apa-apa, maka ganti ruginya begini gitu ya. Kita sudah memang pada saat proses pengiriman itu kita sudah tanyakan harga barangnya itu sesuai dengan ini, dan nanti jika di suatu saat nanti ada kerusakan, kita bisa ganti sesuai dengan barang yang sudah ditentukan. Maksudnya sesuai dengan ininya lah, kwitansi pembelian kan. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi SOP kami, mungkin bisa aja di cancel gitu kan. Iya, kita jeda sebentar dulu ya. Baik, kita lanjut ke Pak Hazami. Ada nanyakan isi barang nggak ketika pelanggan itu mau mengirimkan barangnya? Ya, saya jelaskan bahwa sebelum kita proses barang tersebut pasti kita tanyakan isinya apa, kenapa, sehingga nanti pada suatu saat sebelum barangnya nyampai itu takutnya nanti ada kerusakan, ada kehilangan. Apabila ada kerusakan atau kehilangan tidak sesuai dengan pernyataan yang sudah kita tanyakan pada saat pengiriman, itu tidak bisa diganti rugi. Oh begitu. Jadi masyarakat juga harus jujur nih. Harus jujur. Mengirimkan apa? Ini padahal isinya lain. Ya. Khawatirnya nanti ada apa-apa, nanti malah repot lagi urusannya kan gitu. Memang kebanyakan yang kayak gitu, Mas. Nah ini saya mau tanya ke Mas Zainal nih. Ya. Kan kalau pengantaran itu kan berdasarkan alamat bukan? Iya, berdasarkan Selama ini alamat. kalau alamat atau kode posnya salah itu bagaimana? Ada pengaruh nggak dengan pengantaran tuh? Kalau untuk kode pos sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting kita Iya. lihat alamatnya dulu. Pernah nggak
mengantarkan barang sesuai alamat, tapi ternyata alamatnya atau orangnya tuh susah dicari. Pernah, sering. Jadi solusinya bagaimana tuh? Kembali lagi atau? Solusinya tuh yang pertama ya, kalau misalnya kita tidak ketemu orangnya, kita lihat dulu dia tinggalnya di mana, di RT berapa gitu kan. Iya. Nanti kita tanyakan ke ketua RT. Pasti ke ketua RT dulu. Kalau ketua RT kan pasti tahu kan warganya. Iya. Kadang nggak ada nomor HP tapi alamatnya lengkap, nggak punya nomor HP kan kita bingung juga mau menghubungi siapa kan. Iya. Nah, kadang jadi patokan nanya-nanya ke warga juga yang situ. Kalau misalnya warga nggak kenal, terus tuh kita ke ketua RT, tanya ketua RT. Kalau sudah di ketua RT tapi juga nggak ada Kita pengetahuan gimana? kita buat surat keterangan. Jadi barang kembali lagi. Iya, di retur. Oh begitu. Iya. Nah untuk kode pos Tanjung Palas sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk kode pos Tanjung Palas itu nomor dirian kita yang dulunya itu 77252. Tapi kalau sekarang ada perubahan ya, perubahan ini kayaknya tuh. Jadi sekarang ini 77252B1. Ada tambahan B1. Ya, ada tambahan B1. Oh baru tahu nih kalau ada tambahan B1. Setahu kita kalau di Plang itu kan 77252. Ya. Saya kira itu aja, ternyata ada tambahan. Ada tambahan kalau yang sekarang karena ada perubahan juga kan. Oh iya begitu. Jangan sampai ini menyesatkan masyarakat nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada rekrutmen nih, itu asal usul informasinya dari mana? Dari kantor pos Tanjung Palas atau dari pusatnya nih, Tanjung Selor, Pak Azami? Kalau kita di daerah sini, kalau misalkan kita merekrut, istilahnya dari yang merekrut ini dari Tanjung Selor lah istilahnya kan. Iya. Nanti yang informasinya itu dari Mandeu biasanya, Dukungan Umum. Mandeu, Atau bisa juga di Instagram, bisa ada juga di situ. Di sosmed juga. Oh ada biasanya. Facebooknya kantor pos. Ada. Oh ini dia Facebooknya kantor pos yang ini. Kemudian kalau Instagram tadi ada juga Instagramnya ada. yang khusus area Tanjung Selor Tanjung Palas bulungannya. Pokoknya area Tanjung Selor lah, sebulungan lah bisa juga. Oh begitu. Nah ini berkaitan dengan rekrutmen. Dulu Mas Zainal waktu bergabung dengan kantor pos tuh bagaimana tuh? Informasi yang Mas Zainal dapatkan bagaimana? Waktu saya masuk itu dari sosmed juga sih sebenarnya, cuma dari teman kan, dari teman ngasih tahu. Iya. Jadi dari sosial media kantor pos dilihat temennya, informasikan lagi beritahunya ke saya gitu. ke Mas Zainalnya. Oh begitu ternyata. Nah ini kan banyak nih jasa-jasa pengiriman nih, nggak cuma kantor pos tapi ada juga yang lain. Apa sih yang membedakan kantor pos dengan yang lainnya itu, Pak Azami? Kalau kantor pos itu kan jangkauannya luas ini. Tapi kalau jasa-jasa lain ini paling daerah-daerah sini aja, daerah perkotaan masih kan. Iya. Di mana pengiriman-pengiriman itu yang di daerah-daerah pelosok itu biasanya yang berani itu ngambil resiko itu kantor pos ya. Oh jadi itu keunggulannya ya? Nah, itu keunggulannya. Jadi Mas Zainal pernah ngantar sampai mana nih? Yang paling jauh? Yang paling jauh Silva Rahayu sih. Silva Rahayu itu di Daerah Pimping. Iya, dekat Kelubir. Kelubir. Kesana kendaraannya apa? Ada motor dinas kan. Motor dinasnya. Itu bawa berapa barang? Yang pernah saya antar tuh waktu itu bawa surat pajak ya. Surat ya? Surat pajak itu yang saya bawa sekitar 60-80 lah waktu itu. Tujuannya satu atau mungkin ada barang yang lainnya juga yang satu arah ke sana? Iya ada juga bawa barang, cuma waktu itu kebanyakan surat pajak waktu itu. Jadi ke sana ngantar itu ya? Iya, ngantar ke tiap-tiap rumah, harus disesuaikan. Berapa lama perjalanan dari kantor pos ini sampai tujuan? Sekitar 1 jam, sejaman lah, karena jalanan kurang bagus. Nah, jalanannya kurang bagus Pak. Tolong Pak, benerin jalanan. Jadi kita mau antar-antar tuh enak gitu. Gitu ya? Iya. Gak usah takut. Oke, sebelum kita akhiri tanya-tanya ini, kita mau kasih kesempatan untuk kantor pos Tanjung Palas untuk mempromosikan diri nih. Kalau seandainya masyarakat banyak yang nonton video ini, promosi seperti apa yang ingin Bapak sampaikan?
buat teman-teman dimanapun Anda berada, kalau untuk memudahkan untuk apa aja itu download aja aplikasi Postpay untuk bisa di situ bayar-bayar, bayar tagihan apa aja, nanti bisa dicek di situ, nanti di download di Play Store, Postpay ya. Postpay. Mas Zainal mau nambahkan? Iya, mau nambahkan sedikit ya, untuk hari ini kita ada ini launching ini untuk pembayaran terbaru untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Hari ini sudah ada, Sudah bisa melayani. melayani untuk BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Iurannya bisa di kantor pos Nah, sekarang. jadi nggak perlu jalan kemana-mana, tetap di kantor pos saja mau bayar listrik, air, dan yang lainnya juga bisa di sini. Di BPJS. Saya tambahkan Iya. sedikit untuk pembayaran, semua pembayaran silakan datang aja ke kantor-kantor pos terdekat dimanapun Anda berada. Tanya-tanya boleh, jangan sungkan-sungkan, datang saja langsung. Apalagi untuk pendaftaran untuk penjualan pulsa, token, apa segala macam tuh langsung aja datang ke kantor pos terdekat. Jangan ragu-ragu ya, teman-teman. Ya, jangan ragu-ragu. Tapi ada promo nggak nih? Ada promo-promo nggak? Untuk saat ini belum, mungkin ada kayaknya, nanti pasti ada. Nanti ada ya. Iya, cuma kalau untuk saat ini belum ada. Ya, pantau terus kantor pos Tanjung Palas untuk mendapatkan promo-promo. Biasanya akhir tahun ini kan banyak promo nih. Siapa tahu kantor pos Tanjung Palas nih punya promo ini nih. Nanti informasinya akan ada juga di sosial media kali. Sosial media kantor pos Bulungan. Seperti itu saja, dan terima kasih Pak Azami, terima kasih Pak Zainal Ya, sudah Ya, meluangkan sama-sama, waktu Mas. untuk terima kasih. kita semua nih. Semoga masyarakat yang menonton video ini jadi lebih tahu lagi mengenai keunggulan-keunggulan kantor pos. Selain itu kantor pos juga BUMN, jadi kita juga mendukung perusahaan milik negara juga nih. Terima kasih, selamat Iya, sore terima semuanya. kasih.